tutup onti aku. Pencet loncengnya ya. Terima kasih. Bye. Hai guys. Jadi hari ini kita ingin berkunjung ke rumahnya Kakak Tiar bersama bodyguard saya ya, alias Abang Eja, Ayah dan Abang Tama. Mana kalau kelihatan cuy. Terus ya udah, hari ini jadi pokoknya kita mau berkunjung ke rumahnya Kakak Tiar. Kita baru jalan banget, kesiangan ya guys. Biasalah. Harusnya tadi jam 11. Ini kita baru jam 12. Jam 12 kurang berangkat. Hai guys. Kita udah nyampe nih di rumahnya Kakak Tiar. Mana? Udah nyampe guys di rumah Kakak Tiar guys. Gitu guys. Ya udah, nanti pokoknya kita bakal ada sesi mengobrol. Kalau mau tahu ya udah nonton aja ya guys. Sekarang kita mau bonding dulu ya, karena udah lama nggak ketemu Kak Tiar. Hai guys, balik lagi ke konten ngobrol yuk. Yuk enggak ya? Ya boleh biar seru aja. Sekarang di konten ngobrol yuk yang kali ini kita ada gestar. Gestarnya ada Kak Tiar Republik. Iya Republik. Masih ada nggak sih itu band itu? Masih dong. Itu nanti Masih dong. coba Itu ditanya pemasangan ya. band dia sendiri. Nanti ditanya masukin clickbait Tiar Clickbait, Mas. iya. Klik. Tiar keluar Republik gitu. Enggak amit-amit, jangan. Itu sumber segala rezeki kita itu. Kita doain yang paling baik ya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan negeri ini membaik lah itu. Jadi kita bisa mulai kerja lagi. Kabarnya kakak gimana nih di masa pandemi ini? Kabar baik, alhamdulillah baik banget. Malah berat badan makin naik ini, karena di rumah terus itu. Ya jadi lebih dekat sama keluarga aja di masa pandemi ini. Kerjaan pun di rumah gitu kan, ada bikin apa musik di rumah aja, jadi nggak kemana-mana. Itu sih. Terus kesibukannya selama ini apa? Pandemi ini kesibukannya arrange musik, terus ada yang recording juga, terus cover lagu, itu yang paling baru. Itu baru bikin single juga ya? Yang Republik kan apa sih? Ya, Ingkar Janji itu single ke-3, udah single ke-4 itu di album yang paling terakhir nih. Cuman karena sekarang itu orang udah nggak beli fisik ya, jadi kita jual digital per lagu aja, jadi nggak hitungan album. Berarti nggak ada album lagi dong? Nggak ada. Kedepannya tuh pasti main single. Karena udah nggak ada toko kaset. Sedih ya. Streaming di Spotify ada? Ada. Apple Music? Ada semua. Ada semua. Kalau di Republik tuh semua ada. Gitu. Karena yang ngurusin kan label semua kan. Terus berarti selama pandemi kakak ngeband gimana? Masih kita masih latihan. Terus masih ada acara private juga ada di bulan kemarin ada. Terus beberapa kali ini main cuman nggak full band. Cuman Tiar, Ruri itu aja, karena memang kapasitasnya nggak boleh banyak orang dan itu acara private, jadi nggak bisa gede-gede gitu kan, jadi cuman berdua pakai piano doang sama nyanyi gitu, akustik konsepnya. Nanti di Desember ini ada full band Republik, full band di Bogor itu konsepnya streaming, terus di Bali itu off air. Udah lumayan, mudah-mudahan ini semoga. Amin. Mudah-mudahan. Tapi termasuk buat acara New Year nggak? Belum. Acara tahun baru itu udah banyak yang kontak, cuman mereka semua rata-rata belum dapat izinnya. Udah banyak yang kontak. Tapi emang masih pandemi ya guys. Pandemi. Jadi beramai-ramai. betul. Terus berarti kan sekarang kalau yang aku
tonton di YouTube, misalkan juga lagi sering bikin cover-cover tuh. Ya. Itu kenapa mulai nyoba cover-cover di YouTube? Sebenarnya konsep cover itu udah lama lah gitu. Terus ada temen yang denger, dia bilang ini kenapa nggak masukin YouTube aja gitu kan, sayang kalau buat koleksi pribadi. Awalnya sih males ya, karena udah banyak banget yang cover-cover gitu. Cuman karena aku itu tipe orang yang nggak bisa diem gitu. Kalau nggak ada kerjaan kayaknya gimana gitu rasanya. Terus ada temen yang bisa video, kita bikin tim, videografernya ada yang bikin akustiknya ada. Ya udahlah kita jalan gitu, karena ini kan memang YouTube ini kan memang wadah yang seumur hidup gitu. Jadi kalau misalnya itu ada penghasilan, berarti ya penghasilan seumur hidup. Kita sebagai musisi ini kan nggak ada biaya pensiun ya, Ayah. Jadi gimana caranya setelah kita pensiun, bukan pensiun sih apa ya, ya produktifnya kita ini kan pasti ada gitu, masa produktifnya pasti ada. Gimana caranya kita ada penghasilan gitu setelah masa itu. Jadi larinya ke YouTube. Iya. Karena di YouTube juga lebih bebas ya. Bebas sih, bebas banget sih sebenarnya YouTube. Cuman kebanyakan orang bikin karena mereka menganggap itu bebas ya, mereka bikinnya jadi asal-asalan, seenaknya. Iya. Aku belajar dari Ruri sih sebenarnya. Ruri itu kan dia awalnya memang ya nama Juga Ruri dong ya? Ruri Wantogia. Wantogia. Nah, dia itu belajar dari dia tuh apa? Dia tuh belajar dari nol banget gitu, nggak ngerti apa YouTube gitu kan. Ngeliat orang walaupun dia telat mulainya gitu. Cuman ya kerja keras dia tuh ngasilin banget gitu, alhamdulillah. Tuh Kak Ruri Ya. naiknya. Cepet. Dia cepet banget naiknya. Sekarang aja udah sekitar 700.000 subscribernya. Iya. Udah mendekati 1 juta. Bener. Dia itu sampai sekarang tuh timnya dia itu udah banyak banget tim mereka. Editor aja 4 atau 5 orang gitu. Dan Konsisten dia. Dia tiap hari tuh ngeluarin video. Bikin prank, apalagi nih. Ya kadang-kadang ada masukan-masukan juga dari kita kan. Ini udah kebanyakan nih prank kayak begini. Bikinlah yang kayak begini gitu. Akhirnya diterima sama dia, jadi lagi gitu. Itulah apa ya, kalau sebagai konten kreator kita harus banyak ngobrol sama orang sih. Iya sih, benar. Betul. Jadi ada masukan pasti. Ide kan nggak mungkin dari diri sendiri doang. Iya. Terus kakak di YouTube rencananya cuma cover-cover doang, apa bakal ada konten yang lain? Ada ya, konten-konten ngobrol-ngobrol gitu juga pasti nanti ada podcast ya. Terus Jangan lupa guys, subscribe. terus iya benar. Promo di sini. Deskripsi juga ya, deskripsi. Iya. Nanti ada di sini ya, tuh ya. Terus apa ya? Nanti bakalan insya Allah adalah single sendiri gitu, nggak cover lagu orang gitu. Nanti ada. Dalam waktu dekat ini, kemarin udah dikerjain video klipnya, udah selesai. Ya mungkin bulan depan atau di awal tahun baru kita keluarin. Alhamdulillah. Jangan lupa pantengin. Mudah-mudahan pada suka ya lagunya. Amin. Harusnya suka sih kalau apa fans sejati Republik pasti dengar. Mudah-mudahan. Nah, kakak tuh kalau di industri musik pas sebelumnya tuh emang udah dari awal bergabung sama Republik atau Ini ceritanya ke belakang ya. Oke, kita flashback ya. Flashback lah. Bisa jadi buku cerita berapa lembar. Ya dulu itu awal mulanya nih ya Republik. Dulu tuh Katiar itu suka main motor kan, balapan lah dulu kan. Jadi pas mau bawa motor itu di yang sekarang rumah yang jadiin studio ini yang di Ciamas ini. Pas lagi jalan ngedorong itu kan motor balap itu kan nggak bisa langsung nyalain kan. Dan itu di tempatnya dulu baru di stut dulu kan. Pas lagi jalan si Ruri sama Hexa tuh lewat pakai motor. Mereka tuh nggak tahu rumah Katiar tuh mereka nggak tahu di mana. Tiba-tiba pas lewat, Yar, manggil kan, mau kemana lu? Ini motor gue mau main dulu. Udah taruh aja dulu, kita ada obrolan penting kata dia. Obrolan apaan sih? Udah pasti ke musik karena dulu tuh si Ruri itu sering banget ketemu sama kita di festival Ayah. Festival band. Udah ngeband dulu ya? Udah ngeband masing-masing sih. Dia tuh nama band dia dulu Tilang. Kalau kita Lakeside. Nah, jadi pas ketemu itu udah ke rumah dulu aja. Akhirnya nitip nih teman. Ya udah ke rumah.
Pas sampai rumah, kita nih mau bikin band kata dia. Lagu sendirinya udah ada. Iya, terus lu mau nggak jadi keyboardisnya? Ya mau aja sih, tapi gue udah ngeluarin album. Waktu itu indie label dulu Ayah, sama band-band Bogor lah sini kan, indie label namanya Pakuan. Oh gitu, tapi nggak apa-apa sih, namanya indie kan nggak terikat ya. Ya udah bikin aja dulu, karena mereka tuh belum ada yang basic recording kan sama sekali. Baru Tiar aja dulu situ Ayah yang udah ke ranah recording gitu kan. Akhirnya udah tuh ketemu, dari rumah pindah ke rumahnya si Ruri. Bawa PC yang di rumah nih dibawa kayak sama keyboard dibawa sampai sana langsung jadi itu Hanya Ingin Kau Tahu. Itu. Oh, Tapi itu lagu pertama. yang nyiptain di awal Si Hexa itu kan yang bikin. Tapi dia nggak bisa nyanyi Ayah. Si Ruri nggak ngerti si Hexa nyanyi apaan ini. Nadanya tuh datar. Main gitar bisa, cuma nadanya datar. Akhirnya yang jadi translatornya itu Tiar di situ. Oh ini nadanya gini. Oh gitu. Si Ruri nggak bisa main alat musik kan. Jadi si Hexa bisa main musik nggak bisa nyanyi, Ruri nggak bisa main musik bisa nyanyi gitu kan. Akhirnya Tiar jadi translator di situ. Ini gini nadanya, iya. Udah akhirnya bikinlah tuh tong tong teng tong tong. Itu piano yang ada di sekarang ini. Itu piano yang pertama kali kita take. Nggak berubah. Original record. Ya, terus data itu yang kita pakai sampai sekarang. Itu di terasnya Ruri. Itu pertama kali itu. Akhirnya kita bikin 3 lagu. Kita bikin 3 lagu di komputer Tiar, Ayah. Kita bikin berasanya, wah kurang deh. Kita harus bikin yang ada peredamnya karena take vokal susah kan. Akhirnya kita masuk di SC37 dulu ada studio di Bogor. Dekat sini, dekat rumah sini. Kita masuk di situ, jadilah 3 lagu. Jadi 3 lagu, ini mau dikemana ini lagu kita nih, kan bingung kan. Akhirnya kita cari orang, dapat ketemu namanya pemain lama lah, Kidal, dia main drumnya Kidal. Bawa ke dia, oh nanti saya bantu kata dia. Bantu dibawa ke rumah Pak Iwan Sasrawijaya. Setelah sampai di rumah Pak Iwan Sasrawijaya, dikasih, kita pulang. Nelfon lah malamnya. Pak Iwan gimana lagunya? Enggak, gua kurang suka, lu cari lagi aja katanya. Gitu. Di depan kita kan, di depan kita dengar begitu langsung drop semua anak-anak, aduh. Akhirnya kita muter lagi, muter ke Sipai Burben pernah, terus di Naga Suara pernah, Musika pernah, Teddy Riyadi dulu tuh. Akhirnya kita selesai sama Om, kita ketemu lagi ada namanya almarhum Om Yori Loho. Dia itu ponakannya yang cipta lagu Alda, Aku Tak Biasa. Jalanlah sama dia ke rumah Pak Iwan, ke Pak Iwan lagi nih dengan nama band yang berbeda, lagunya sama. Pas nyampe ketemu pembantunya di situ kan, ART-nya, masukin CD-nya pun lewat kayak kotak gitu box. Iya, enggak bukan. Jadi kan ada pagar gede. Nah, kita nggak bisa masuk pagar kan. Itu pas kita pencet bel, si ART-nya itu keluarnya lewat situ. Mukanya doang gitu. Mbak ini nitip ke Pak Iwan. Mungkin hoki kita ya hari itu. Pak Iwannya lagi di Makau. Dia. Ya kan sering banget bolak-balik sana lah Pak Iwan. Akhirnya kita pulang. 3 hari kemudian setelah dia pulang gitu, dia nelfon. Karena ada kontak personnya di situ. Ini lu dapat band ini dari mana? Dia bilang. Gue udah cari udah lama nih. Gue nggak suka sama yang bawanya. Gitu. Sama yang pertama bawa. Oh, itu alasan juga dong jadinya ya. Pada waktu nanti itu ya. Diedit ya namanya tadi. Nggak enak. Awal ya, ya. Akhirnya lu bawa anak-anaknya ke sini. Kalau bisa hari ini kita tekan kontrak, bawa KTP semua. Pas kita dengar kayak gitu langsung kan alhamdulillah banget ya. Berangkatlah kita ke PIK tuh rumahnya. Pas nyampe dalam itu kita nggak langsung dikontrak ya. Dia punya CD satu lagi. Naf itu mau pindah kalau nggak salah. Mau pindah label. Mau masuk ke dia. Didengerin dua-duanya.
Pas dimatiin, dia keluar, kita deg-degan semua kan di meja makannya dia tuh. Gua kontrak lu sekarang. Itu langsung seneng. Tapi uang kontraknya nggak gede ya. Nggak gede, emang kecil banget. Cuman buat ganti ongkos produksi kita aja di recording apa segala macem kan. Lu bikin nanti 7 lagu lagi ya buat ini ya, buat satu album. Alhamdulillah. Jadi itu kalau nggak salah tuh sekitar bulan Mei Juni deh kalau nggak salah, itu 2006. 2006 ya. Iya, 2006. Pas kita udah ke situ, udah beres tuh, pulang kan. Recording terus kan. Sampai bulan sebelum Agustus, September ya. Juli. Pas Juli itu puasa kalau nggak salah. Jadi ada break panjang kan. Kita bingung gitu. Ini bener nggak sih kita diproduksiin terus gitu kan? Ini lagu udah beres nih semua nih. Udah mastering semua udah beres. Ya namanya kita masih muda kan dulu ya. Jadi recording itu bisa 24 jam. Gantian tidurnya. Operatornya gantian. Karena ngejar juga. Karena ngejar ya, semangat kan. Iya, semangat. Udah dikontrak sama label loh. Zaman dulu itu kan susah banget dikontrak label. Luar biasa. Salah satu ngerasain coy. Wow, sedih ya. Sedih saya Pak. Waduh. Udah tuh akhirnya udah produksi udah beres. Ini kok jedanya kok lama gitu. Apa abis lebaran kali ya baru kita berubah nih. Gaya hidup kita berubah nih abis lebaran kali ya gitu. Akhirnya benar tuh abis lebaran tuh produksi. CD, video klip diproduksiin semua. Nah waktu itu tuh si Pak Iwan tuh ngomong, ayah, modelnya pakai Alda ya. Alda masih hidup tuh. Masih hidup tuh Alda. Terus kita kan masih muda waktu itu kan. Wah janganlah Pak Iwan, beda. Umurnya tuh udah beda gitu, ketahuan bedanya gitu kan. Oh ya udah, tadi gitu. Ya itu kalau jadi Alda, Hanyain Kau Tahu tuh lebih booming dari yang dulu. Lebih booming karena setelah itu nggak lama meninggal. Apa nggak jadi bahan omongan kalau kayak gitu kan? Kita tuh sempet nyesel tuh. Viral pasti. Ya akhirnya ya udah kita bikin video klip seadanya waktu itu kan, karena ya namanya band baru kan kita nggak bisa banyak nuntut dulu. Oh pengen ini pengen, nggak bisa. Ngikutin aja. Syuting Hanyain Kau Tahu itu, kalau lihat video klipnya, jangan ditampilin tapi ya malu. Tampilin deh biar malu dikit. Itu klipnya di-cut dikit. itu syutingnya itu jam 3 pagi. Syutingnya jam 3 pagi. Jadi yang dihabisin itu modelnya dulu. Anak band itu terakhir. Dan itu harus beres. Syutingnya di Ciganjur itu, rumah Sehari doang. White House. Sehari doang. Kalau label itu pasti bikin klip sehari. Nggak mau lebih. Itu jam 3 subuh, kebayang nggak, mata bengkak itu, lagi tidur dibangunin, yuk sekarang giliran yuk, waduh. Akhirnya jadinya ya seadanya aja, pakai siapa ya, Joanna Alexandra. Oh iya. Video klipnya dulu. Iya, yang suaminya. Berarti lagu pertama, video klip pertama tuh Hanya Ingin Kau Tahu. Hanya Ingin Kau Tahu. Itulah cerita kita. Awal Republik. Awalnya Republik. Jadi kita bukan dari band yang keluarganya berada ya kan ya. Jadi berusaha sendiri lah. Dulu tuh duit semester tiara ya dibagi 2. Dulu kan kuliah. Setengah buat musik, setengah lagi buat bayar dulu cicil. Dulu tuh begitu. Ada Terus perjuangannya. ada perjuangannya. Enggak langsung muluk-muluk. Itu mulus aja ya. lagi mau recording. Terus Tiar tuh lagi di mana gitu, lupa waktu itu. Itu harus buru-buru datang bawa CPU ayah. Kan bawaan pakai motor, hujan, CPU-nya pakai plastik. Udah gitu ada bis berhenti tiba-tiba, kita nggak mendadak jatuh semua, berantakan itu CPU. Untung datanya masih ada. Oh itu memang bener-bener ya namanya usaha itu yang benar kata ayah tadi. Tidak akan membohongi hasil. Pasti. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, buat salsa juga yang baru mulai,
hilangkan jauh-jauh tuh pesimis. Harus optimis. Karena sesuatu itu kalau misalnya ya Salsa udah punya modal di musik kan ya. Kalau udah dapat timing tepat, udah dikasih jalan sama Allah, jadi pasti gitu. Semua itu juga dilihat dari Usaha. Kalau usaha kita ya malas-malasan, ya yang sana juga tahu. Iya. Benar. Alam juga nggak mendukung kalau kata Luffy itu. Republik itu salah satu band di 2006 yang masih bertahan sampai sekarang loh ya. Iya sih, Kita konsisten. benar. Mau seburuk apapun itu karya kita, harus kita keluarin gitu. Apapun Karena itu. pasti tetap ada hitsnya yang Ya terkenal, gitu. kan? Ya nggak semua lagu lah, maksudnya ya namanya roda itu kan berputar, kadang kita di atas di bawah kan. Jadi ada beberapa lagu yang nggak naik pun ya tetap aja kita promo aja gitu. Dan Republik itu 2009 itu udah pernah mengalami fase terburuknya Republik gitu. Kita ditahan sama label, nggak boleh ngeluarin single, nggak boleh keluar, kontrak udah selesai nggak boleh keluar. 2009 itu sebelum album Sandiwara Cinta. Itu fase terburuk di Republik dulu. Itu nggak ada ya, kalau pandemi kan kita masih ya udahlah karena pandemi nggak bisa manggung kan. Alam ya. Kalau dulu itu kita nggak ada panggung sama sekali, 2 bulan tuh kosong melempem. Dulu tuh ayah, berasa banget dulu. Nah setelah di Sandiwara Cinta tuh baru tuh kita Itu dengan label yang sama. beda label, kita udah keluar. Kita ketemu label yang tepat dulu lah itu. Jadi Ruri itu termasuk orang yang punya andil banget di label Pro M dulu itu. Karena dia yang ngatur dia. Tanpa mereka nyari link ke TV gitu, Ruri yang jalan ke TV sendiri. Itu kayak kita kalau main itu kan kadang-kadang off air itu paling banyak lah perusahaan rokok ayah. Nah itu dideketin sama Ruri sendiri, jalan ketemu siapa aja yang pertamanya dikucilkan kita kan, lu siapa sih datang ke sini gitu kan. Taunya karena memang belum kenal aja kan, ternyata pas udah kenal, wah asik juga nih anak Republik semuanya. Jadi mereka ada di mana kita samperin, ayo kita samperin, ayo gitu. Tak kenal maka tak sayang. Karena harus step by step. Ya Karena kalau harus, kita langsung lompat ke atas nggak bisa, gampang ya. gampang jatuhnya. Dan waktu itu pasti akan terbuang banyak, Iya. harus siap itu. Waktu sama keluarga itu pasti akan terbuang banyak. Ini sebelum pandemi aja itu Tiara ya, di rumah itu 1 bulan itu paling kehitung hari, 5 hari paling di rumah. Sisanya di luar kota semua. Udah paling susah ketemu sama anak sendiri. Terus berarti tuh dulu kakak sama Karuri tapi udah temenan? Udah temenan. Tapi beda band? Beda band, musuhan kita. Festival tuh musuhan. Iya, ya bener. Ketemu aja. Wah, ini lagi gitu. Dulu alhamdulillah tuh band Katiar di Bogor tuh udah namanya udah ada. Jadi kalau udah mulai masuk festival ada nama Laksa itu orang udah aduh. Karena zaman dulu itu belum ada band yang ngacak-ngacak lagu orang aja. Nah, lagu band Tiar ini termasuk salah satu. Dulu genrenya apa, Cuk? Kita tuh dulu bawain sebenarnya genrenya Di festival banget. festival banget. Dulu tuh kita bawain tuh Prahara Cinta, Aku Malu kayak gitu, terus Volare. Tapi musiknya tuh bukan begitu gitu. Di tengahnya tiba-tiba ada gimana, ada misalnya ada musik contohnya kayak Mission Impossible, di tengah-tengah kita kasih ada solo bass apa segala macam. Tapi kalau yang solo bass, solo gitar, solo drum itu kan udah banyak yang pakai. Nah kalau kita ini kita mengandalkan harmonisasi di musik itu. Tapi bukan di Republik ya, bukan nama Republik dulu. Masih sama EI gitarisnya aja. Yang sampai sekarang masih seband tuh sama EI aja. Dari zaman SMA dulu. Pakai gamelan dulu kita festival. Beneran. Sampai masuk di ajang apa bukan ajang acara TVRI apa ya? Pembawa acara dulu tuh si Andika. Andika bukan Usi. Andika yang satu lagi tuh yang kecil-kecil. Yang suka main FTV kayaknya. Ya, betul. Ya nggak tahu lagi. Iya. Lagi itu emang Iya, itu. sama kita dulu. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman yang masih
kelahiran 2000-an ke atas, 90-an ke atas. Belum ngerti. Berarti. Iya itu dulu sampai sekolahan kita tuh dipanggil main di situ karena memang raja festival dulu. Madia Band itu namanya. Abang kan dulu ngeband, abang juga nyampe kayak festival-festival. Iya pasti. Bahkan dulu ada band gede juga, satu Panggung. satu permainan, gue satu panggung juga di Palembang, asal Palembang. Armada yang masih dulu namanya dia masih kertas. Kertas. Terus Oh, sama dulu band berarti abang. abang ituannya sama Armada, si kertas Sama itu. Armada, sama si kertas dulu. Mm-mm. Band abang. Terus kakak nama Republik Nah dulu itu Nah, iya ini tuh. namanya Iya, itu. karena pengen penasaran tahu kenapa nih. Republik Jadi gini. terus pakai V. Oke, awalnya itu Republik itu sebelum nama Republik nih ya, kita tuh udah keluar CD kaset tuh udah keluar dulu tuh dengan nama Pangeran. Oh, Pangeran. Pernah, tapi bukan Pangeran itu. oh beda ya. Beda. Lagi sebelumnya dong ini. Jadi enggak, jadi Pangeran itu tuh udah ada. Kita keluar dengan nama Pangeran juga kan. Akhirnya ada yang info, ini dari pihak provider. Ya, itu iklan. Pihak provider ini komplain ke kita. Ini kok ada 2 nama band. Pangeran kok ada 2, kok lagunya beda gitu. Orang-orangnya beda. Akhirnya ditarik lagi itu. Dalam waktu seminggu ditarik itu di seluruh outlet Indonesia. Padahal udah nyebar semua. Dan itu CD jadi dihancurin aja udah, CD kaset. Sayang banget itu dulu. Karena kalau kaset sih masih mending, masih bisa dibuang covernya aja kan. Kalau CD kan udah di print di atas CD-nya. Udah dicetak. Akhirnya diganti semua. Udah tuh kita rapat lagi di kantor. Dapatlah kita nih ngajuin nih ada 20 nama. Pas udah diajuin 20 nama, kata orang labelnya, wah ini bagus nih kayaknya nih Republik nih. Karena di sini udah ada Raja gitu kan. Kita masih satu label sama Raja. Raja, terus Dewa. Ini Republik aja. Waduh, kita dengarnya dulu. Kalau orang pertama kali denger tuh udah pasti, wah metal banget ini bandnya. Dan itu nanti ada ceritanya lagi deh. Metal banget nih. Akhirnya udah dipilih Republik, cuman U-nya diganti V, biar kayak Bulgari, ayah. Oh, itu alasannya. Iya. Sama kalau kita browsing di internet yang keluar pasti Republik Band. Kalau pakai V. Biar beda ya. Iya. Biar gampang dicari. Terus ada artinya juga itu, Re itu sesuatu yang baru, publik itu untuk masyarakat. Jadi sesuatu yang baru buat masyarakat. Nah V itu victory artinya kemenangan gitu. Itulah ceritanya. Nah cerita yang berikutnya nih ya, dilanjutin yang tadi ya. Kok ini nama band metal banget. Nah kita dikasih main lah di Sandrenalin. Panggung pertama Sandrenalin Republik dulu tuh. Tahun berapa? Sandren 2007 awal apa 2006 akhir gitu. 2007 awal nih kayaknya. Main lah tuh Sandrenalin. Orang belum tahu Republik siapa kan. Tapi ada yang nonton kan kak? Rame yang nonton. Cuman kan kalau Sandrenalin itu kan ada 2 panggung, 3 panggung band-band gede, 2 panggung bukan band kecil sebenarnya, underground satu underground. Lebih ke genre-nya aja Iya, ya. genre. Kita ditaruh di situ dong, underground. Karena nama tadi juga tuh. Iya, kayaknya namanya berpengaruh ya. Kita satu panggung sama Burger Kill. Hah? Udah gitu sama Koma, macam-macam dah itu bandnya. Coil. Udah kita taruh pas naik yang di bawah semua rambutnya pang, anting, tatoan semua. Wah mampus nih, salah ini kayaknya nih. Ini kayaknya salah naruh ini, anak-anak udah yakin. Giliran kita main, lagu pertama kita bawain 2 lagu. Lagu pertama Jika Aku Mati, lagu kedua Hanya Engkau Tahu. Jika Aku Mati kan mereka nggak ada yang tahu, karena baru muncul lah Republik. Orang taunya masih Hanya Engkau Tahu kan. Pas nyanyi Jika Aku Mati, itu batu banyak banget di atas panggung. Si Ruri kena, kelempar batu. Tapi dia pede aja nyanyi terus. Wah, terusin aja. Yang rusak alat mereka bukan alat kita. Kan yang kena paling sound system. Kalau gitar masih bisa ngehindar kan. Gue teriak, lah gue gimana gak bisa kemana-mana nih keyboard. Terus masih dilempar. Sendal, botol. Beres, hanya Jika Aku Mati, beres. Nyanyi Kau Tahu, itu yang pang-pang tatoan semua nyanyi lo itu. Mampus gak? Wow, aku hanya Rambut lah. gini tapi tetap metal. Tetap ngegalau, tapi metal.
Itu langsung kapok udah. Kalau jadi itu kan lewat label dulu ya masuknya. Nanti kalau ada event-event lagi tolong dipilah-pilah lagi deh. Baru Sandrenaline kemudian baru kita di panggung pop. Kacau itu. Tapi live gig pertamanya berarti terkesan tuh. Iya, Ya. berkesan Ya. sih. Itu panggung besar ya, Sandrenaline. Jadi itu berkesan banget. Kita kalau Republik tuh Populer banget lagi itu. iya, Karena anak pang aja nyanyi. Anak pang aja nyanyi. Pang aja bisa nyanyi cuy. Nanti kita kolaps lah ya. Boleh. Boleh kolaps ya. Nanti kita Buat kolaps. YouTube kakak juga. Baru kita bikin klipnya. Klip ala-ala aja. Iya. Klip biasa aja. Ini kayak kemarin-kemarin aja banyak yang bilang bagus padahal cuman ya bikinnya begitu-gitu. Keren sih cuy. Cuman Maksudnya santai tapi enak dilihat ya. Tuh buat kayak gitu. Enak sih, Cek. Simple gitu. itu Itu bukan Iya. mencari yang wah. dan tak perlu wah. Iya. Kalau udah bagus sih sebenarnya tak perlu wah. Yang penting penonton nyaman nontonnya aja sih. Ya teman-teman saya aja tuh anak-anak kangen band dulu kurang gimana coba itu. Nggak ada video klipnya dia udah booming duluan kok itu. Karena memang karyanya bagus. Kan tanpa video klip dulu udah ada di bajakan-bajakan. Mantap. Eranya itu. Karena top memang di luar itu. Awalnya. Miss Ben. Moga aja si Adika nonton. Kita deket sih sama mereka. Kita deket. Ke Andika ntar. Boleh nanti. Oh ya kakak tuh kakak yang nulis ya musik Apa tuh? Republik. Rata-rata kakak atau Lumayan banyak aransemen hampir semua. Hampir semua. Kalau lirik, not beberapa. Termasuk yang terakhir tuh Ingkar Janji itu lagu ciptaan kakak iya. itu ada sekolahnya nggak sih kak? Kalau Enggak dong. nyusun musik gitu ide aja ya? Ide sih sebenarnya. Melly Guslau itu enggak iya dia Segala macam. nggak tahu no. Maksudnya nggak bisa baca not Bisa gitu. baca not. Sekaligus lo. Gift sih sebenarnya. Tapi malah harusnya kan bisa. Bisa. Kalau Katiar itu susah dilirik sebenarnya. Susah sebagai puitis gitu susah. Aku tuh suka menulis Nah, itu enak banget. tapi nggak bisa. Sini tulisannya sini. Tulisannya sini, ntar dibikinin notnya. Iya dong. Benar. Iya. Kan ada karakter lagu booming tuh, misalnya ada dua nih yang receh, ada yang elegan gitu. Kalau yang elegan itu kan karya-karyanya Melly, terus Noah gitu elegan banget bahasanya itu emang puitis gitu. Nah, ada lagi yang receh. Ya tergantung nanti jadinya mau ngambil yang receh apa yang elegan gitu. Mau yang maknanya tersurat atau tersirat? Nah, wah si Randy dong itu, Zigas. Teman-teman kita juga tuh. Jadi kalau yang penting sih ngalir sih, kalau bikin musik tuh ngalir aja. Lebih enak bikin kalau Katiar ya, bikin lagu tanpa musik awalnya. Lebih enak karena kita nyanyi bebas. Iya. Kalau pakai gitar kepatok sama yang nggak tahu ya, biasanya kan masing-masing ya, beda-beda ya. Kalau Tiar mah kebanyakan bikin lagu tanpa musik sama sekali. Rekam aja di handphone. Lagi sambil jalan di mobil. Ada ini not bagus nih, langsung rekam. Naninu dulu gitu. Baru liriknya nyusul. Ya kalau misalnya maksudnya kalau misalnya bikin lirik, ya udah bikin liriknya aja dulu. Yang penting barnya pas, ketukannya pas. Berarti kalau kalian mau berkarya musik bikin aja guys. Iya. Tapi aku baru tahu loh Karuri nggak bisa main musik. Nggak bisa main instrumen. Main alat instrumen. Aku tuh bisa dikit-dikit lah, kayak masih ada yang inget-inget keyboard, gitar bisa. Gitar tua. Gitar tua ayah, Ya. yang tua banget itu, Yamaha. Yamaha. Udah enak pasti. Udah enak pasti tuh. Yamaha. Nilon apa string? Berapa? Nilon apa string ya? Nilon. Enak banget udah. Sama kayak dulu di Ambon punya Tiar juga begitu sama ayah. Cuman pas kerusuhan itu diambil dijarah sama orang. Udah paling enak udah. Udah paling enak itu soundnya. G30A. Sama punya Tiar G30 juga. Tapi enggak G30. Enak itu. Gitar bisanya SD tuh bisa gitar. Kelas 2 SD udah mulai ikutan festival akustik klasikan. Klasik.
Tapi setelah SMP ngelihat orang pada jago-jago main gitarnya, tapi nggak ada pemain keyboard kan. Akhirnya dari yang gak mainstream ya? iya dong. Nanti saingannya banyak. Iya. Ya udah guys. Kayaknya pertanyaannya udah deh abis. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan lagi taruh aja di komen. Nanti Jawab kita balik ya. lagi ke sini. Nanti kita main lagi Tapi ketemu Katiar. kayaknya nggak lengkap kalau Salsa nggak nyanyi deh. Diiringin ya pakai gitar ya. Iringin pakai gitar. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air matamu tak lagi menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasannya sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa? Ceritanya apa? Aku tahu, jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Ku terima walau sakit. Salsa. Hai guys. Hai. Ini kita sekarang lagi di jalan pulang, baru banget jalan pulang sih dari rumahnya Katiar. Yes. Terus tadi pas kita baru mau pulang, tiba-tiba dikasih itu Ya, apa? pisang. Bekal. Pisang banana. Pisang banana crispy dari Pisang banana. maksudnya banana crispy.
Pisang banana dari istrinya Kakak Tiar. Crispy Jadi katanya Kak Tiar, istrinya tuh buka usaha kecil gitu, iseng-iseng gitulah, buka online food. Dan jadi nanti review pisangnya kita di rumah ya guys, karena ini di mobil kagak bisa. Lihat kan nih, udah gelap banget, mohon maaf. Nih bentuknya, covernya begini. ya. Nanti kita review banana crispnya pas nyampe di Jakarta ya guys. Halo guys. Halo. Akhirnya kita udah nyampe rumah. Dari tadi perjalanan macet ya. Lumayan bikin Mengantuk, mengantuk. lelah. lelah. Nah, terus sekarang akhirnya kita mau nyobain Iya, tadi ada sempat review ya. banana crispy. Nah, Ya, banana crispy bikinan istrinya Katiar aka @olga_marta. Nanti pokoknya Instagramnya ditaruh di itu ya, di description box. Terus menurut katanya Kak Tiar, ini tuh namanya banana rainbow. Banana rainbow. Cuman ini kayaknya beda-beda deh rasanya. By the way, coba kasih lihat yang itu deh. Ini penampakan yang ini gini ya guys. Nah, karena ini tadi sudah dicobain. Nah tadi karena orang rumah nggak sabar nih, Yes. Kak Tiar by the way nyobain. Nanti- Jadi ini udah dipotong-potong. Soalnya enak sih. Kita nggak sabar tadi. Coba ayah cobain. sih tadi udah nyobain. Ayah nyobain yang Ini apa sih nyobain tadi? yang apa? Yang coklat. Coba gue cobain Ayah yang coklat. coklat Oh dulu ayah ya. cobain yang coklat sama yang hijau. Bukan coklat. Ini apa sih ini? Itu kayaknya tiramisu ya. Tiramisu apa sih? Cobain dulu. Oke, dicobain dulu ya. Ade, Banggu. ada nyobain yang green tea deh. Mau nyobain nggak, Eja? Ini aku nyobain yang green tea. Crunchy gitu ya. Apa sih? Yang green tea-nya enak. Enak sih. Karena base-nya udah pisang ya. Emang suka pisang kita. Emang kita suka pisang. Tapi diginiin makin dos gila. Tapi ini kita nyobainnya udah dingin, masih crispy. Apalagi masih dalam keadaan anget tadi ya, baru dibuat Cuman sama ini Kak Olga. Tiara sama Kak Olga kan domisilinya Bogor. Jadi buat yang dari luar Bogor coba tanya aja bisa nggak ngirim ke luar Bogor. Ini patut dicoba ya, geng. Tapi emang Coba enak yang banget. coklat tadi. Kebayang sih kalau kayak Kebayang sih kalau ini lagi panas-panasnya banget. panas-panas sore-sore gitu kan sambil ngopi. Wah, Ini yang coklat. jos. Coklat Yang ya. green tea-nya tadi ya green tea banget sih kayak khas Nah, green tea. ya, khas green tea ya. Kayak nggak ada. Ini pink berarti kalau apa? menurut ayah tadi green tea agak-agak pahit. Pink Tapi apa? menurut tadi nggak pahit sih. Kayak normal. Mungkin ya ayah nggak suka green tea. Pink apa? Strawberry kayaknya berarti nih. ya. Kayak Coba cobain. ini stereotyping aja sih, pink strawberry. Cobain. Ya, strawberry banget. Enak. Ini kalau coklat. Ini apa? Makanya tadi ada apa ya, crunchy gitu rasanya. Apa ya, aku nggak Manis, tahu Kak? deh ini apaan tuh. Manis, enak. Tiramisu bukan? Kayaknya bukan tiramisu deh. Ini kayaknya red velvet deh. Cobain deh yang satunya nih. Coba deh. Ini kita bagi Varian dua yang aja ini. kali ya. Boleh potek. Jangan nggak dibagi dua juga, coba dulu aja. Biar teman-teman Coba, tahu Bang. taste-nya kali ya. Nih. Yang Tadi mana? kita udah nyobain yang ini. Ada pisau nggak? Aku nyobain yang green tea sama coklat. Abang Tama yang Boleh ini dong. sama yang ini nggak tahu ini rasa apa ya. Ini kita nyobain yang Coba ini deh. guys. Kita coba juga. Kayaknya ini Nutella sih. Iya makanya. Coba aja. Cobain ya. Ada kacangnya. Ovo apa Milo? Abang. Milo deh. Milo ini. Ini Milo, juga ada kacangnya. Enak. Enak banget. Nah, ini keju nih. Ini dingin aja enak sih. Sumpah yang ini yang Nutella dingin enak banget. Ayo, cobain deh. Ada beda jadi rasa, ada 8 ternyata ada varian 8 kalau varian. yang dikasih sama Kak Olga nih. Iya, kalau Olga Sama ngasih Kak kita Tiar. 8 varian jadi Satu-satu itu beda-beda rasa. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya kalian beli tuh bisa kan ini satu tempat tuh 4 pisang. Enggak, nanti kayaknya Kita satu nggak- kotak ini 4 pieces. Nggak tahu satu kotak 4 atau 8. ada 4 di sini ya. Tapi ini Kak Olga ngasih kita 2 kotak. Ada 8 pisang, ada 8 piece pisang. Ya, tapi di dua rasanya kotak beda-beda ya. beda-beda. Kita nggak tahu deh nanti kalian bisa request nggak satu tempat tuh
bisa satu 8 rasa. nggak? Nah, atau satu rasa atau gimana mau varian apa mungkin ya. Mungkin dicek aja nanti di IG-nya kakak Kak Olga Marta ya. Olga Marta. Istrinya Kak Tiar. Nanti ada di description di bawah ya. Yes. Gitu sih. Overall ini enak banget menurut Coba abang deh. yang red velvet ya. Red Abang velvet cobain boleh? yang keju Oh, deh, red coba. velvet deh. Coba penasaran juga. Satu lagi. Kalau enggak ya, yang keju juga deh, semuanya kita cobain deh ini. Harus dong. Standarnya sih tadi yang coklat-coklat enak semua ya kalau Red menurut velvet. Ade. Ya, red velvet sih. Ternyata Tapi nggak enak. Ada kira aneh pisang red velvet. Ternyata nggak. Enak. emang kayaknya ini apa ya? Apa ini? Kayaknya ini Nutella. Nutella sih. Ya kan? Jagoan abang nih Nutella Sama Ade juga Nutella. Nih. Ini yang Milo. Ya. Pokoknya nanti jangan lupa dicek aja di IG-nya Kak Olga Marta ya. Tuh. Tenang. Nggak, jagoan Ade udah ganti. Milo ya. Iya. Milo kan? Ini kayaknya maksudnya coklat kacang, tapi coklatnya diganti Milo. Milo pakai kental manis gitu loh. Ya. Betul. Jadi enak. Ini jawabannya. Kalau abang sih itu ya ini oke. Sebenarnya oke karena abang kurang suka sama keju ya. Kayaknya jadi emang lebih suka yang manis gitu. Semuanya enak, tapi tetap ada nomor 1 Milo kacang nih. Oke, bagi teman-teman yang ada di daerah Bogor pastinya ini pasti cepet nyampe karena di daerah Iya. Bogor biasanya ya. Domisilinya emang di Ya, Bogor. domisilinya di situ. Yes. Patut dicoba Jangan dan harus lupa dicoba. dicek ya guys. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dadah.